Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi iltamisuha fil ashril awakhiri minar ramadan au kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan selama kita berada di bulan Ramadan. Salah satu hal penting yang terjadi di bulan Ramadan adalah adanya peristiwa Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa itu di dalam surah Al-Qadar. Kita sudah masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka ada baiknya untuk kita memperdalam sedikit tentang apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran tentang makna Lailatul Qadar. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Karena Al-Qadar berarti malam yang sempit. Al-Qadar berarti sempit. Kenapa dikatakan sempit? Kalimat Al-Qadar itu terdiri dari kalimat qaf, dal, dan ro. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat itu dengan bentuk yang lain, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meluaskan atau melapangkan rizki seorang hamba yang dikehendaki dan menyempitkannya. Di sini ada kalimat wa yaqdir, yaitu menyempitkannya. Yang kedua ada di surat At-Talaq. Allah SWT menyatakan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atallah. Maka barang siapa yang disempitkan rizkinya, hendaklah ia berinfak dari apa-apa yang Allah rizkikan kepadanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah dua contoh kata yang berasal dari kalimat Al-Qadar dengan bentuk yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu maknanya sempit. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit? Maka beliau mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan para malaikat turun ke langit dunia. Al-malaikah di situ adalah malaikat-malaikat. Warruhu, warruh itu adalah ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, turun ke langit dunia dalam rangka untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Sehingga ini menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang banyak jumlahnya itu, mungkin jumlahnya sampai ribuan sampai jutaan, luar biasa, itu mereka turun sampai ke langit dunia dalam rangka untuk menyambut Lailatul Qadar. Saking banyaknya malaikat yang turun ke langit dunia, maka langit terasa sempit dalam rangka untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Maka dari sinilah kita semuanya semestinya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, iltamisuha fil ashril awakhir minar ramadan. Kejarlah malam Lailatul Qadar itu
di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana malaikat bergegas-gegas sampai mereka memenuhi langit dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Semestinya kita juga segera bergegas-gegas ke masjid di setiap malam di 10 hari yang terakhir dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Makna yang kedua, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Lailatul Qadar bermakna malam yang mulia. Al-Qadar bermakna malam yang mulia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa dahulu Rasulullah SAW ada sebuah hadis yang meskipun hadis ini di mukhtalaf ya, diperselisihkan, tetapi ini cukup menjadi penjelasan bagi kita tentang kedudukan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah SWT, kenapa umat-umat terdahulu diberikan umur yang panjang. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam diberikan umur 1000 tahun. Dalam hadis yang panjang, beliau kemudian mensedekahkan umurnya 60 tahun untuk Nabi Daud alaihissalam. Nabi Nuh itu diberikan umur 1650 tahun, sebagaimana penuturan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Umur yang 1650 tahun itu beliau gunakan untuk berdakwah selama 950 tahun dan hanya mendapatkan pengikut 80 orang. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan beliau mempunyai umur 300 tahun dan beliau melaksanakan khitan pada umur 80 tahun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jika dibandingkan dengan umur umat Rasulullah menyatakan inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Maka dari sinilah kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah supaya umur umat Rasulullah yang 60 sampai 70 tahun itu mampu menyaingi amal kebaikan yang dikumpulkan oleh umat-umat terdahulu yang berumur sampai ribuan tahun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawabannya. Allah taala kemudian menurunkan bonus kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana seorang hamba bertepatan dengan malam itu turun, kemudian dia beribadah kepada Allah, dia mendapatkan kebaikan, yang kebaikan itu setara dengan orang yang beribadah kepada Allah 1000 bulan, setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum, beribadah terus menerus. Maka malam itu dinamakan malam yang mulia karena begitu luar biasa. Yang ketiga, Lailatul Qadar bermakna malam ditetapkannya takdir. Maka Al-Qadar bermakna takdir. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, takdir itu ditulis oleh Allah SWT dalam 3 tahapan, meskipun sebagian ulama menyebutkan 4 tahapan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir ketika 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Taala adalah pulpen atau qalam. Kemudian Allah perintahkan kepada qalam untuk menulis, uktub. Maka qalam mengatakan, "Mada aktub?" Apa yang aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in ila an taqumas saah. Tulislah qalam, tulislah takdir makhluk sampai tegaknya hari kiamat. Maka dari situlah kemudian pulpen ini menuliskan semua kejadian yang ada sejak diciptakannya langit dan bumi sampai nanti tegak hari kiamat. Bahkan kejadian kita hari ini, kita melaksanakan ibadah puasa di tahun ini pun sudah tertulis di sisi Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah
ditulis ketika kita berada di umur 120 hari ketika kita masuk di alam kandungan. Ketika kita ada di alam kandungan berumur 120 hari, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat meniupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, itulah malaikat diperintahkan untuk menuliskan bikatbi rizkihi. Allah perintahkan malaikat menuliskan jatah rizkinya. Wa ajalihi, kapan dia meninggal. Wa amalihi, seberapa besar amalnya, sampai apakah dia termasuk sa'idun au saqiyun, apakah termasuk orang yang bahagia atau termasuk orang yang sengsara. Yang ketiga adalah takdir ditulis pada malam Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dituliskan semua perkara dengan sangat bijaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah beberapa makna yang terkandung dalam makna Lailatul Qadar. Maka bagi kita kaum muslimin, marilah kita kejar Lailatul Qadar sebagaimana malaikat pun juga berbahagia, bergegas-gegas untuk menyambut Lailatul Qadar dengan turun ke langit dunia. Kita pun marilah kita penuhi masjid-masjid kita tingkatkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan. Rasulullah mencontohkan ketika masuk di akhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Bahkan Rasulullah beriktikaf setiap tahun di bulan Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kita aturkan. Banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.